Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance di edisi hari Minggu tanggal 26 ya, tanggal 26 Mei 2024. Oke, di video kali ini saya mau sharing tentang manajemen portofolio saham ya teman-teman ya. Eh, dengan istilah model portofolionya eh, core satelit portofolio ya. Nah, ini pembagian model portofolio berdasarkan komposisi sahamnya ya, berdasarkan komposisi dan sifat dari saham-saham yang kita pilih. Oke, sebelumnya apa sih tujuan dari pengaturan portofolio saham? Kalau bisa kita bagi menjadi paling tidak dua ya tujuan dari pengaturan portofolio saham. Yang pertama, jadi, porto saham perlu kita atur untuk panduan alokasi saham ya teman-teman ya, supaya pembelian saham kita atau koleksi saham yang kita beli lebih terkonsep ya. Jadi lebih terkonsep kira-kira saham-saham seperti apa yang menjadi, tujuan atau yang menjadi incaran kita untuk kita koleksi dan tentunya kita maksimalkan keuntungannya. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan, kemudian mengamankan modal, lalu menghindari rugi terlalu dalam. Memaksimalkan keuntungan karena dengan, pengaturan portofolio saham kita bisa atur mana-mana saham yang kira-kira akan kita beli untuk bisa mendrive nilai porto kita sehingga keuntungannya lebih maksimal ya. Selain itu juga untuk mengamankan modal karena dengan portofolio yang ter-manage dengan baik, jadi, menghindari katakanlah all in ya, jadi kita bisa bagi sedemikian rupa komposisi saham berdasarkan, preferensi dari resiko yang bisa kita toleransi dan sesuai dengan, tujuan dari gain yang kita ingin capai atau goal dari persentase gain yang kita targetkan. Kemudian tentunya untuk menghindari rugi terlalu dalam, karena dalam, pengaturan portofolio tentunya saham akan dibagi sedemikian rupa sehingga tidak melulu terdiri dari satu saham yang tentunya jika hanya satu saham akan menimbulkan konsekuensi kerugian yang, sangat tinggi ya, walaupun juga menjanjikan return yang besar pula. Oke, nah salah satu model dalam manajemen portofolio berdasarkan komposisi sahamnya ya seperti tadi, yaitu core satelit portofolio atau jika kita Indonesiakan adalah portofolio inti dan satelit ya teman-teman ya. Nah kemudian kita masuk apa itu, seperti apa gambaran dari portofolio core satelit ini teman-teman. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti pada gambar di sini ya, kita ilustrasikan dengan lingkaran, terdiri dari 2 lapisan lingkaran, yang di dalam itu adalah core, kemudian yang di luar itu adalah satelit. Nah, core ini adalah core stock ya, kemudian yang di luar yang warnanya kuning itu adalah satelit stock. Core stock adalah saham-saham yang relatif stabil ya teman-teman ya, yang resikonya lebih rendah, kemudian, cocok dengan strategi investasi pasif ya, tidak terlalu banyak melakukan aksi beli maupun jual. Nah, core stock ini, bisa kita katakan sebagai saham yang fluktuasinya relatif lebih rendah ya, lebih terkendali teman-teman ya. Dengan, mungkin kita bisa bagi porsinya untuk core stock ini mungkin minimal 30% sampai dengan maksimal 60% dari total alokasi portofolio ya. Tentunya disesuaikan dengan kondisi market, ada kalanya porsinya dikurangi, ada kalanya ditambah. Tergantung dari Tentunya tergantung dari harga saham-saham di kategori core stock itu sendiri dan juga prospek, tergantung bagaimana teman-teman menganalisa dari saham di kategori core stock tersebut ya. Porsinya bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan, preferensi resiko yang bisa diterima dari masing-masing teman-teman ya. Kalau lebih agresif cenderung porsi persentase dari core stock ini bisa dikurangi teman-teman. Jadi core stock-nya lebih sedikit, namun untuk yang lebih moderat, untuk yang lebih,
menghindari resiko, maka core stock-nya, porsinya atau persentasenya bisa diperbesar ya. Lalu, sifat yang ketiga dari core stock ini kalau saya katakan dia bisa difungsikan sebagai pos untuk kita nabung saham ya teman-teman ya. Nabung saham artinya tidak terlalu menghiraukan kenaikan dan penurunan harga, namun kita akan terus melakukan pembelian di saham-saham yang masuk dalam kategori core stock ini teman-teman. Tentunya kalau kita bicara nabung saham, jangka waktunya atau periodenya, panjang ya, setahun atau lebih dari 1 tahun. Saya katakan cocok juga untuk nabung saham karena memang, sifatnya tadi yang relatif stabil teman-teman ya, dan tentunya, dia bertumbuh dari waktu ke waktu. Jadi kita tidak terlalu risau dengan kondisi penurunan harga dari core stock, karena secara, keberlangsungan usaha, keberlangsungan bisnis dari core stock tentunya dengan sifat seperti itu, kita sudah percaya bahwa dalam jangka panjang, perusahaannya akan terus sustainable ya, akan terus, berlangsung, usahanya terus berlanjut, dan harga sahamnya juga mengikuti dari sisi fundamentalnya ya. Artinya dalam jangka panjang, nah kita lihat dari historis harga jangka panjang dari saham core stock ini kalau bisa diusahakan yang paling tidak mencerminkan dari fundamentalnya ya secara rata-rata jangka panjang, sehingga sesuai dengan sifat apa itu core stock yang akan kita pilih ya teman-teman ya. Nah, kategori kedua dari porto seperti ini yaitu satelit stock atau saham-saham satelit. Saham-saham satelit ini, saham-saham yang sifatnya lebih volatil ya, yang harganya lebih naik turunnya lebih sering, lebih tinggi, perubahan harga naik turunnya. Kemudian resikonya di antara menengah sampai dengan tinggi teman-teman ya, jadi lebih beresiko dan tentunya menjanjikan, gain atau keuntungan yang lebih besar pula. Kemudian strateginya untuk yang satelit stock, dia sifatnya lebih aktif ya teman-teman ya, sorry ini salah, coba sambil saya edit ya. Nah, sifatnya dia lebih aktif, jadi lebih sering kita bisa melakukan beli dan jual di saham yang masuk ke kategori, saham-saham satelit ini. Kemudian porsinya, kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan tergantung dengan preferensi resiko, tergantung dari profil resiko masing-masing dari kita ya teman-teman ya. Mungkin bisa komposisinya antara 40% sampai dengan 70%-an dari total porto bisa kita masukkan ke kategori saham-saham satelit ini teman-teman. Kalau teman-teman yang masih relatif, menyukai tantangan mungkin bisa diperbesar di kategori saham satelit ini dan tentunya punya waktu untuk memantau pergerakan pasar dan menganalisa saham-saham yang ada di bursa. Oke, yang ketiga, satelit stock juga bisa difungsikan untuk memaksimalkan keuntungan tentunya tujuan dari satelit stock ini. Jadi kalau core stock lebih ke melindungi nilai total portonya agar tidak terlalu turun walaupun juga tentunya ada kenaikan keuntungan di core stock. Nah, untuk satelit stock dia difungsikan lebih untuk, mendapatkan keuntungan lebih tinggi lagi ya. Kalau misalkan core stock, syukur-syukur hanya bisa mengimbangi pergerakan kenaikan harga dari indeks dari IHSG, maka satelit stock ini kita posisikan sebagai, saham-saham yang akan menambah keuntungan kita ya. Jadi koleksi atau kinerja portofolio secara total akan bisa mengalahkan kenaikan harga dari rata-rata indeks, yaitu fungsi dari satelit stock adalah di sini untuk mengakselerasi, pertumbuhan portofolio kita dengan keuntungannya. Oke, kemudian, satelit stock tentunya juga bisa kita fungsikan sebagai saham-saham, untuk kita bisa mengambil peluang di market ya. Kalau kita melihat ada peluang di satu saham, nah satelit stock ini lebih fleksibel untuk kita bisa bongkar pasang, komposisi sahamnya. Lalu juga
bisa untuk switch atau rotasi antara sektor. Kalau kita melihat ada potensi di sektor tertentu, kita bisa masuk ke sana. Lalu sifatnya periode buy dan sell-nya lebih singkat ya teman-teman ya. Oke, dan contoh jenis sahamnya seperti apa? Kalau core stock mungkin kita bisa mengambil kelompok saham, bisa kita mencontek atau mencontoh saham-saham yang ada di indeks ya, misalkan saham LQ45 kita ambil beberapa, tentunya kalau ini nilai portonya sudah besar, rupiah portonya sudah besar, kita bisa misalnya mengambil saham-saham di indeks, misalkan LQ45 atau indeks 30 atau indeks-indeks syariah ya. Kemudian atau kita bisa menggunakan model saham-saham di sektor tertentu yang kita lihat harganya sesuai dengan karakter core stock ya, stabil, kemudian kita percaya untuk kita hold jangkanya panjang dan tentunya bertumbuh. Lalu juga bisa ambil secara model tunggal, artinya hanya satu saham dan kita cukup yakin dengan kondisi kestabilan dari saham maupun usaha dari emiten tersebut teman-teman ya. Nah, kemudian contoh jenis saham untuk yang satelit stock adalah saham dengan dividen besar ya, misalnya yang nomor satu ya, misalnya kita bisa ambil saham-saham komoditas, pertambangan, kemudian jenis berikutnya yaitu jenis-jenis saham yang bertumbuh ya usahanya, yang perusahaannya labanya sedang terus bertumbuh, bertumbuhnya akselerasinya cukup cepat. Nah, ini bisa kita masukkan di satelit stock. Kemudian juga bisa saham-saham yang sedang mengalami kenaikan harga ya atau uptrend, kita bisa ngambil peluang di sana. Dan yang terakhir saham-saham yang under value ya, kita bisa masukkan ke satelit stock untuk kemudian kita harapkan bisa mendapatkan keuntungan yang mengakselerasi kinerja dari porto secara keseluruhan. Jadi intinya core stock untuk melindungi total porto kita kinerjanya agar jangan terlalu turun ya atau minimal sama dengan indeks pertumbuhannya. Kemudian satelit stock untuk lebih bisa memaksimalkan keuntungan sehingga kinerja produk kita lebih baik dari rata-rata pergerakan indeks ya. Kemudian komposisinya atau persentasenya antara core stock dan satelit stock bisa disesuaikan dengan profil resiko masing-masing maupun dengan kondisi ekonomi makro atau kondisi bursa itu sendiri teman-teman. Oke, itu ya kira-kira tentang penggolongan atau tips manajemen portofolio saham berdasarkan komposisinya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka silakan di like dan di subscribe channel ini. Kita